Ketika duduk lama, stasis dalam durasi yang lebih panjang, itu membuat aliran darah baliknya menjadi terganggu. Dan kalau kita biarkan, akan terjadi sumbatan di pembuluh darah, itu akan risiko lebih berbahaya. Sebaiknya kapan dok dilakukan vaksin sebelum berangkat? Optimalnya paling cepat 2 minggu kalau bisa sebelum itu. Untuk toddler yang lagi trip panjang gitu ya, terutama di pesawat, memang lebih beresiko buat mereka buat tanda kutip tantrum gitu ya, dikit-dikit nangis, bosan dan segala macam. Siapa di sini yang suka traveling, mau dalam negeri ataupun luar negeri? Nah, biasanya kan kita tuh cuman mikirin tentang itinerary, OOTD apa, kontennya apa. Tapi sebenarnya ada loh hal yang harus diperhatikan sebelum kita traveling, yaitu kesehatan. Jangan sampai traveling malah sakit. Nah, ternyata kita bisa loh konsultasikan kesehatan kita dari sebelum berpergian, pas berpergian, dan juga setelah berpergian dengan travel health expert. Nah, hari ini aku sudah bersama dengan Dr. Rudy Kurniawan. Beliau spesialis penyakit dalam yang juga menangani diabetes dan juga beliau merupakan travel health expert. Wah, ini yang aku menarik banget karena aku baru tahu nih di Indonesia ada orang-orang yang mengambil travel health expert. Nah, sebenarnya apa sih dok nih travel health expert ini dan gimana cara dokter waktu itu dapetin gelar ini gitu? Oke, jadi travel health expert itu adalah suatu cabang ilmu kedokteran yang spesifik membahas mengenai kesehatan perjalanan. Baik itu sebelum bepergian, saat bepergian maupun sesudah bepergian. Harapannya bisa mempersiapkan orang untuk bisa bepergian dengan kondisi sehat dan paripurna. Oke, berpergian itu dalam arti bisa liburan, bisa liburan atau mungkin bisnis trip juga termasuk, atau beribadah. Itu juga menjadi salah satu ranah kita untuk mempersiapkan perjalanan. Entah itu perjalanan pendek maupun panjang sebetulnya. Nah, kalau travel health expert ini kan kayaknya di Indonesia jarang ya dok ya. Kalau boleh tahu ada berapa dok yang ngambil travel health expert ini? Memang betul sih, belum banyak ya. Jadi kalau kita lihat pas ketemu saat konferensi atau lagi di dalam perhimpunan, itu saya rasa nggak nyampe 10 orang yang benar-benar punya privilege atau keilmuan khusus terkait travel health. Tapi kalau di luar itu mungkin ada 1-2 yang belajar tambahan terkait travel health, tapi mungkin belum dalam bentuk pendidikan yang formal gitu. Tapi kalau di luar negeri udah cukup banyak. Misalkan di Eropa, Amerika, masyarakatnya kan lebih aware bahwa perjalanan itu tidak hanya mempersiapkan itinerary, nggak hanya mempersiapkan outfit, tapi bagaimana mempersiapkan kesehatan mereka dengan baik juga. Berarti kalau di luar negeri sebenarnya udah common banget ya tentang travel health expert ini ya? Yes, terutama kayak di Eropa, di Amerika tuh udah biasa. Jadi mereka sebelum bepergian mungkin 2 minggu sebelumnya atau bahkan sebulan sebelumnya datang untuk mengecek kira-kira ada persiapan khusus nggak sebelum mereka jalan-jalan. Nah tapi kan kalau di kita ya, maksudnya secara aku pribadi nih, kalau misalkan berpergian atau liburan gitu, itu kan sebenarnya mungkin teman-teman di rumah juga sama gitu. Ya udah itu kan jalan-jalan aja gitu kan. Mungkin yang perlu travel health expert ini yang mungkin naik gunung lah apa segala macam. Tapi sebenarnya gimana sih dok? Apakah semua berpergian itu sebenarnya harus memperhatikan kesehatan tubuhnya dulu? Kalau memperhatikan kesehatan itu wajib. Tapi apakah semua harus langsung evaluasi travel health expert atau ke timnya, itu tergantung, sifatnya rekomendasi. Terutama kalau mereka punya penyakit komorbid tertentu atau mungkin tempat jalan-jalannya butuh evaluasi kesehatan yang lebih spesifik. Seperti yang tadi disampaikan, ada kayak naik gunung atau mungkin diving, itu kan perlu persiapan ya, nggak bisa cuma langsung pergi naik gunung tanpa memperhatikan obat-obatannya atau tanpa memperhatikan ada bahaya fisik nggak sih yang kita alami. Nah, hal itu membuat kita sebetulnya harusnya lebih aware, karena selain obat-obatan mungkin ada persiapan vaksin, kemudian risiko physical hazard yang mungkin akan timbul selama kita bepergian, yang seringkali orang nggak sadar. Contoh kalau tadi ke gunung, itu kan ada ketinggian tertentu, mungkin nggak harus gunung ya, ada beberapa destinasi di luar sana yang ketinggiannya itu cukup ekstrim. Jadi kadang orang sesak napas atau mungkin butuh oksigen atau perlu tambahan obat-obat tertentu yang membuat mereka bisa lebih
adaptable, lebih beradaptasi sebelum mereka ke sana. Oke, biar perjalanan juga lebih optimal ya. Yes. Oke, tapi itu kan mungkin yang ekstrim-ekstrim ya dok. Mungkin kita sekarang bicara yang common nih sama temen di rumah yang mungkin berpergian liburan 2 minggu gitu ke destinasi-destinasi wisata yang mungkin masih di Asia. Nah itu sebaiknya seperti apa sih dok untuk persiapan travelnya dari sisi travel health expert? Oke, menarik banget nih. Jadi kalau bepergian waktu pendek, saya rasa kalau misalkan bepergian kurang dari 1 minggu lah, Oke. kita bilang ya relatif pendek, mungkin tetap perlu untuk evaluasi kesehatan, terutama mereka yang punya kondisi komorbid. Entah itu hipertensi, kemudian diabetes, atau mereka yang pakai obat-obatan rutin. Nah, karena itu kan perlu dievaluasi apakah obatnya perlu dinaikkan, diturunkan, diganti, atau seperti apa, sehingga saat bepergian tuh jadi lebih prima gitu kondisinya. Tapi kalau mereka yang bepergian tanpa ada kondisi komorbid apapun, biasanya kita kan screening terkait ini perjalanannya kemana, ada risiko kondisi tertentu nggak. Contoh misalkan bayi infeksi, kita tahu sekarang di awal-awal musim seperti ini influenza lagi tinggi. Kita tanya udah pernah vaksin influenza belum, atau mungkin ada tempat ramai yang perlu pakai masker, itu harus kita sampaikan dan kita screening untuk meningkatkan kondisi kesehatan mereka. Jadi tetap perlu sih. Tetap perlu. Betul. Ya. Oke, kita let's say ke Jepang nih 2 minggu. Lagi musim dingin ya, salju. Nah, sebaiknya apa sih yang perlu dipersiapkan oleh seseorang untuk bepergian tersebut? Kan tadi dari sebelum, pas bepergian sampai pulang. Nah, itu gimana dok kalau dari travel health expert nih? Kalau contoh misalnya ke Jepang. Satu, kita harus siapkan dari resiko infeksinya. Paling gampang vaksin. JE itu ya? Ya, Japanese encephalitis, kemudian vaksin standar seperti influenza, pneumonia, kemudian ada juga vaksin tifoid. Ada beberapa memang sifatnya namanya vaksin rekomendasi ya, bukan sesuatu yang wajib. Tapi kalau kita bisa memberikan proteksi lebih, tentu akan lebih baik tentunya. Lalu kedua, kita lihat itinerary-nya. Kalau misalkan ke Jepang dengan kondisi dingin, kemudian cuaca cukup bersalju, jangan lupa persiapan outfit yang sesuai gitu. Jadi kita harus lihat juga nih suhu berapa, pakaiannya apa, termasuk nanti sepatunya seperti apa, ada perlengkapan khusus nggak yang harus kita persiapkan supaya nggak zonk gitu ya, salah baju, salah kostumnya ternyata kedinginan, harus cari-cari lagi kan akan membuang waktu dan lebih beresiko buat kita. Apalagi kalau ada perubahan suhu yang cukup ekstrim, kadang yang sangat mengganggu adalah kondisi pernapasan, gampang kering, kemudian flu, akan mengganggu seluruh keseimbangan tubuh kita. Berarti kalau misalkan aku konsultasi nih ke dokter untuk perjalanan aku nih 2 minggu lagi akan ke Jepang, bla 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 bla, dokter juga bisa kasih rekomendasi soal baju dan segala macamnya, bukan hanya dari sisi obat-obatan aja. Yes, kita sifatnya mengingatkan kira-kira yang cocok seperti apa. Memang nggak sampai detail ya kan. Fashionnya seperti apa enggak, cuma kita mengingatkan suhunya cukup ekstrim, mungkin di situ lagi berangin, jadi pilih outfit yang sesuai untuk perjalanan kita. Apalagi kalau ini ya bepergiannya agak random, suatu ke tempat yang dingin, tiba-tiba besoknya ke tempat yang panas, itu kan agak merepotkan kalau kita nggak siap-siap. Apalagi kita nggak pernah tahu nih perubahan cuaca saat ini cukup drastis. Yang paginya katakanlah hujan, terus siangnya panas banget. Jadi kita harus siapkan itu dengan lebih lebih optimal lah gitu. Dari pengalaman dokter nih ya, mungkin gangguan kesehatan yang suka terjadi ketika orang-orang traveling itu apa sih dok? Oke, paling sering ada di 3 sistem. 1, sistem pernapasan, yang kedua sistem saluran cerna, yang ketiga sistem saluran kemih atau masalah buang air kecil. Contoh misalkan sistem pernapasan, orang gampang sekali batuk, pilek, radang tenggorokan, entah itu karena perubahan suhu atau bisa juga karena memang rentan infeksi. Nah ini kan tentu akan mengganggu. Selama kita traveling mungkin harus pakai masker atau mungkin meler seharian. Bahkan ada beberapa tempat yang melarang kita kalau lagi flu kan nggak bisa masuk. Atau misalkan lagi demam. Gitu. Lalu yang kedua sistem pencernaan nih. Nah ini juga menarik. Dengan banyaknya wisata kuliner, kemudian kita coba sana sini, ternyata mungkin perutnya nggak tahan, muncullah gangguan pencernaan, bisa diare, konstipasi atau kembung-kembung yang akan mengganggu juga itinerary kita dalam 1 hari. Misalkan harus bolak-balik kamar mandi kan lumayan ya. Iya. Lalu yang ketiga adalah sistem saluran kemih, terutama biasanya terjadi pada perempuan. Resiko infeksi saluran kemih lebih tinggi ketika 1, kurang minum, kedua sering nahan kencing,
Yang ketiga ya mungkin faktor kebersihan atau perubahan kondisi tempat di mana kita traveling tuh kadang meningkatkan risiko jadi gampang infeksi di saluran kemihnya. Oke, yang paling banyak ini kan pasti saluran pernapasan ya, flu, batuk, pusing segala macem. Nah, ada nggak sih dok obat-obat nih yang harus kita sediakan ketika kita traveling? Nah, ini pertanyaan menarik nih. Kalau terkait obat-obatan yang harus kita persiapkan, saya bagi menjadi ke dalam 2 pokok obat. Yang pertama memang obat yang mandatori atau yang sehari-hari dikonsumsi. Misalkan tadi ada kondisi diabetes, hipertensi, jangan lupa bawa obat. Bahkan kalau bisa lebih, jangan ngepas banget karena kita nggak pernah tahu di sana tuh gampang nggak sih cari obat-obatan. Kan tidak segampang itu dan kalaupun ada kadang mereknya berbeda. Lalu yang kedua adalah obat-obatan berdasarkan gejala ketiga hal tadi. Ya, saluran napas, misalkan batuk pilek, bawalah obat-obat simptomatik untuk meredakan gejala batuk pileknya. Atau mungkin sering keluhan mah, diare, bawa obat-obatan untuk mengurangi gejala tersebut. Saluran kemih juga baik air putih sih kalau itu biasanya, jadi nggak ada obat-obatan khusus. Kalau saluran kemih kebanyakan air putih ya, nggak ada obat-obatan khusus ya? Kalau obat-obatan khusus biasanya langsung antibiotik kalau memang terbukti ada infeksi. Oke, tapi kan itu nggak boleh ya dok Iya, ya? bisa sembarangan Bisa kalau sembarangan ya, jadi kita kalau misalkan ke luar negeri atau keluar kota apalagi bersama keluarga itu penting banget kita bawa obat-obatan yang memang sudah biasa kita gunakan gitu ya dok ya. Yes. Dan yang mungkin yang dijual bebas yang untuk meredakan gejala aja gitu dok ya. Nah, seandainya dok misalkan di luar negeri, ya kita bicara luar negeri ya dok ya. Kalau di luar negeri tiba-tiba keadaan kurang baik lah ya, terus kita sakit atau apa, kapan sih kita tuh harus ke UGD yang mahal itu di sana? Bener ya, mahal banget sih ya. Jadi kalau UGD di kita nggak comparable gitu ya. Kita habis sekian di sana bisa berkali-kali lipat. Betul, aku pernah lihat FYP ada orang yang cerita anaknya masuk UGD di Korea 4 juta buat UGD-nya doang. Belum yang lain-lain. Belum ya. yang lain-lain. Belum obat, pemeriksaan penunjang dan lain-lain. Baru UGD doang. Jadi penting sebetulnya buat kita untuk mengetahui kapan sih kita harus ke layanan kesehatan. Satu, misalkan kondisinya berupa simptomatik atau gejala yang perbaikan dengan obat, sebetulnya tidak perlu banget langsung saat itu juga ke UGD. Contoh misalkan baru demam, minum obat paracetamol, membaik, habis itu nggak muncul demam lagi, ya sudah, berarti kita observe dulu terkait ada keluhan lain atau enggak untuk sebagai penyertanya. Tapi ketika misalkan minum obat, terus kemudian demam lagi, minum obat demam lagi, katakan dalam 1 atau sampai 2 kali 24 jam tidak ada perbaikan atau malah memburuk, itu udah saatnya perlu ke layanan kesehatan. Terserah sebenarnya dari kita paling mudah kan telemedicine dulu ya. Kita nanya-nanya dulu nih mungkin ke temen atau lebih baik ya tanya konsultasi ke dokter. Sekarang juga bisa diakses dimanapun. Kalau ternyata bilang oh ini kayaknya wajib ke layanan kesehatan langsung ke UGD atau ke poli setempat saat itu, ya udah dikerjakan gitu. Jangan menunda-nunda karena semakin kita menunda itu akan mengganggu perjalanan kita. Belum kalau nanti harus pindah tempat dan tidak semua tempat yang kita datangi itu layanan kesehatannya dengan mudah kita jangkau. Contoh misalkan tiba-tiba ke tengah yang ekstrimnya nih, ke tengah gurun pasir lagi trip, ya kan mana ada gitu ya, ke rumah sakit pasti akan susah, perlu waktu untuk ke sana. Jadi mumpung ada kesempatan, cobalah lihat apakah ada yang bisa kita datangi atau mungkin ya udah memang kita harus berobat. Makanya penting banget kalau kita bicara tadi sempat disinggung juga masalah biaya, jangan lupa beli travel insurance gitu. Oke, kalau travel insurance tuh menurut dokter sepenting itu kah? Yes. Jadi kalau sering bepergian kita nggak pernah tahu ya, katanya hari sial tidak ada tanggalnya. Nah itu mungkin menjadi pilihan kita harus pergi karena sekali mengeluarkan biaya besar banget dan kita nggak pernah tahu. Dan sebenarnya travel insurance itu nggak terlalu mahal ya dok ya? Sebenarnya kalau kita bisa cari-cari yang murah tuh sebenarnya aku pernah cari juga, nggak semahal itu gitu. Iya. Bahkan karena saya sering jalan-jalan, saya belinya tahunan. Oh iya? Jadi langsung travel insurance for 1 year. Oh gitu. Ada itu juga lebih ekonomis tuh kalau misalkan sering trip gitu ya daripada beli eceran gitu, mendingan langsung beli langsung full setahun. Oke, aku baru tahu ada yang tahunan. Oke, dok, tapi aku mau tanya nih, ada nggak sih pengalaman dokter nih kan kalau misalkan di pesawat itu ada yang viral-viral nih, kalau misalkan ada penumpang yang mungkin butuh bantuan dokter, pramugarinya minta tolong siapa yang sini tenaga medis boleh tolong, pernah nggak dok ada di posisi itu? Untungnya entah untung entah enggak ya belum pernah sih. Belum pernah ya? Sepanjang perjalanan trip berkali-kali
belum pernah ada kejadian khusus di pesawat atau di moda transportasi apapun yang butuh tenaga medis. Nah, di beberapa negara kan kita diwajibkan nih dok, kalau datang ke negara itu mungkin harus vaksin. Dan itu menjadi syarat pengurusan visa. Nah, itu kayak misalkan kalau nggak salah umroh juga perlu vaksin polio dan meningitis. Nah, itu kenapa sih dok harus? Nah, kenapa pada daerah tertentu perlu vaksin tertentu juga? Itu terkait dengan risiko infeksi di daerah tersebut. Oke. Contoh misalkan di daerah Timur Tengah banyak kasus meningitis, polio, sehingga mereka tanda kutip mewajibkan ini harus vaksin meningitis dan polio supaya tidak meningkatkan persebaran di wilayah tersebut. Atau di beberapa daerah Afrika yang masih tinggi yellow fever atau demam kuning, itu juga menjadi syarat untuk pengajuan visa atau bahkan sebelum boarding. Jadi pasti akan ditanya udah ada vaksin apa aja. Itu diingatkan karena begitu sampai di sana sesuai kebijakan negaranya, kalau memang belum, biasanya nggak diizinkan terbang gitu. Maka harus di-prepare jauh-jauh hari. Vaksinnya bisa, tapi sebenarnya proteksi buat kitanya akan nggak optimal. Contoh nih, kita mau pergi besok, ya udah H-1 vaksin, secara hitam di atas putih, itu nggak apa-apa, memang udah vaksin aman. Tapi apakah vaksin itu akan memproteksi kita dengan optimal? Belum tentu, karena butuh waktu supaya vaksin itu bekerja dengan optimal. Ibaratnya tubuh kita akan membentuk antibodi yang optimal juga. Oke, berarti sebaiknya kapan dok dilakukan vaksin sebelum berangkat? Optimalnya paling cepat 2 minggu, kalau bisa sebelum itu. Maksimal 2 minggu atau mungkin sebulan sebelum juga boleh gitu ya. Apalagi untuk perjalanan yang udah di-prepare ya. Jadi nggak cuma mempersiapkan tadi itinerary dan lain-lain, jangan lupa persiapan kesehatan kita. Mungkin dokter juga boleh kasih saran nih buat kita-kita yang sering traveling ya, kebiasaan atau hal-hal kecil yang perlu diperhatikan untuk mencegah tertular penyakit ketika traveling. Oke, untuk mencegah terkena infeksi atau penyakit pas traveling, mungkin kita akan mulai dari area-area yang gampang terkena infeksi. Contoh saluran pernapasan, kalau kita tidak yakin atau lagi banyak orang yang sekitar kita sakit, pakai masker, terutama di public transportation. Karena kita nggak pernah tahu mereka membawa virus, bakteri atau sejenisnya, dan kalau badan kita lagi nggak fit, jadilah kita terserang penyakit. Lalu yang kedua, cuci tangan. Ya, tangan kita ini buat pegang macam-macam, dari pegang mungkin uang, kartu, handle pintu dan lain-lain, itu akan membuat resiko infeksi juga lebih tinggi. Apalagi kalau kita pegang kucak-kucak hidung, mata, mulut, segala macam, termasuk makanan, kalau kita nggak bersih, itu bisa resiko gangguan saluran cerna, tiba-tiba diare lah, yang kita nggak pernah tahu ini sumbernya dari mana. Itu kalau paling simpel ya sebetulnya, dan selalu bawa katakanlah hand wrap kemana-mana, mungkin tisu basah. Soalnya itu banyak juga kasus-kasus yang ini misalnya lagi heboh ya, liburan pulang-pulang sakit semua, masuk rumah sakit semua. Nah itu apa mungkin gara-gara ini jor-joran itinerary juga bisa sih. Jor-joran itinerary. Yes, Ini maksudnya gimana nih jor-joran? Dari pagi sampai petang, udah di luar full, semua. Di luar semua, begitu sebelum matahari terbit bahkan udah siap-siap keluar. Perjalanan nggak mau rugi nih karena waktu liburnya pendek. Sampai malam baru istirahat, itu pun malamnya benar-benar mungkin jam 12 malam. Nah ini sebetulnya menjadi pengingat nih buat kita semua. Kalau niatnya liburan, tetap perhatikan kemampuan badan kita. Nah ini apakah dia nih. bisa nggak seperti itu sehari-hari aja, nggak se-hektik itu itu ya. Makanya jangan mengoptimalkan dengan cara yang salah. Oke, ini juga menarik ya dok ya, soalnya banyak sekali nih misalkan karena nggak mau rugi jadi tidak boleh satu hari pun kehilangan gitu ya. Jadi kayak misalkan paling subuh nyampainya, terus kemudian jalan-jalan dulu, terus kemudian baru masuk hotel dan segala macem. Terus betul kata dokter, misalkan jam 6 pagi udah keluar, balik lagi jam 10 malam, jam 11 malam, dan itu mungkin berlangsung selama 2 minggu gitu kan. Itu yang bikin bisa jadi tubuhnya jadi nggak kuat, terus akhirnya kena infeksi gitu dok, masuk dok. Ya, dan tubuh kita akan menjadi lebih lemah. Karena selain tadi ya, lelah atau capek, kurang tidur menjadi salah satu sumber imunitas kita menurun. Oke. Karena kita traveling itu kan bukan 1-2 hari ya. Ya anggap aja rata-rata tadi pendek 7 hari, atau mungkin travel panjang bisa 10-14 hari. Bagi orang Indonesia tuh panjang, tapi kalau kita lagi ngobrol gitu ya, ketemu wisatawan dari Eropa dan lain, 2 minggu pendek banget gitu. Jadi kita long term maraton sebetulnya kalau lagi traveling. Jadi tahu batasan lah gitu. Kita harus atur, mungkin ada breaknya, sesuaikan dengan kapasitas kita, dengan tim kita lagi jalan-jalan supaya
nggak conflicting gitu ya. Iya, iya. Kita niatnya ngejar supaya nggak ada yang kelewatan titik-titik point of attraction, malah badan kita jadi sakit, jadi nggak nyaman liburannya. Oke, itu penting banget sih. Iya, betul-betul. Banyak sekali ya yang kayak hektik banget nih, pergi pagi pulang malam, yang penting semuanya dapat. Dulu saya gitu sih Dok, waktu masih 20-an. Jadi satu hari misalnya ke Jogja bisa 5 tempat gitu kan. Kalau sekarang sih udah nggak bisa ya. Tapi memang benar sih, biasanya kalau kita lihat survei gitu ya, Iya. mereka di 20s pasti akan lebih mengejar banyak tempat. Kemudian mungkin hotel juga ya tanda kutip agak seadanya, yang penting bisa Iya. istirahat. Sementara kalau ada beberapa perubahan, katakanlah udah 30s atau yang tanda kutip lebih punya budget lebih, itu biasanya mereka akan mengejar kenyamanan daripada cuma checklist. Iya. Udah pernah sini pernah situ, sekedar foto, lebih enjoy the moment lah. Ya, iya, betul. Nah, ini juga harus diperhatiin ya itinerary-nya. Karena kita liburan kan buat bersantai ya, bukan buat bekerja ya. Itu tubuhnya ya Dok ya. Oke. Nah, ini ada yang menarik juga Dok. Aku pernah baca kalau naik pesawat lama itu kakinya bisa bengkak. Ini tuh normal nggak sih Dok? Pada beberapa orang tertentu, naik pesawat lama memang bisa bikin bengkak. Resiko bengkaknya lebih tinggi. Pada orang tertentu. Nah, tertentu ini kenapa Dok? Apakah dia ada penyakit lainnya atau seperti Ya, apa? contoh pada orang tua, kemudian mereka punya beberapa penyakit komorbid, resiko gangguan pembuluh darah, itu biasanya kaki akan cenderung lebih gampang bengkak. Katakanlah sudah lebih dari 2 jam, 2-4 jam, itu kalau kita lihat kok kakinya jadi lebih besar ya, mau masuk sepatu lagi kok agak susah ya. Kan biasa nih kalau lagi di pesawat orang kadang lupa lepas sepatu ya, begitu masalahnya kok agak sempit ya. Oh, ada yang gitu juga Dok? Itu jadi salah satu tanda-tanda kakinya mulai membesar. Oke. Kenapa seperti itu? Karena ada gangguan di pembuluh darah vena pada orang yang travel itu. Ketika duduk lama, stasis dalam durasi yang lebih panjang, itu membuat aliran darah baliknya menjadi terganggu. Dan kalau kita biarkan, akan terjadi sumbatan di pembuluh darah, itu akan risiko lebih berbahaya. Kita kenal sebagai istilah deep vein thrombosis atau trombosis sumbatan pada vena dalam. Dan kalau sumbatan itu lepas, katakanlah ke paru, jadi emboli paru, mungkin ke tempat lain, jadi ibarat apa ya, kayak mampet, kayak di saluran di saraf bisa stroke. Apa yang harus dilakukan Dok kalau misalkan kita lihat agak bengkak nih kakinya gitu? Nah, cara mudahnya adalah dengan bergerak. Oke. Jadi kita anjurkan setiap 1-2 jam orang akan bergerak. Entah itu berdiri, ke toilet, terutama kalau di pesawat kan memang agak fix, rigid gitu ya, susah untuk mondar-mandir, apalagi sekarang lagi banyak turbulens. Beda kalau di kereta, mungkin orang lebih gampang mondar-mandir, lebih luas. Biasanya posisikan kita untuk selalu bergerak. Atau mungkin bisa senam di waktu duduk, jadi bergerak di kaki itu akan membantu. Memang kalau dari penelitian antara yang duduk window sama L, resiko bengkak tuh lebih banyak di window. Kenapa? Karena biasanya mereka sungkan untuk bergerak. Oke. Sementara kalau L kan lebih luas sih sisi lorong untuk ke kamar mandi, ya udah ini tinggal pergi aja. Makanya saya selalu menganjurkan mereka yang duduk di window atau yang di middle jangan sungkan untuk ke kamar mandi, karena memang itu ya kebutuhan pribadi, bukan mau mengganggu gitu ya. Oke, ini menarik juga Dok. Aku pengen tanya juga nih, kalau misalnya kita kan naik pesawat, nah itu kalau lagi flu, itu kan sakitnya bukan main tuh kepala. Kalaupun nggak sakit, itu tuh mungkin bisa kena ke kuping atau ke hidung. Nah, dulu tuh aku pernah beli kayak cairan-cairan buat di kuping, biar nggak nggak mampet gitu. Nah itu tuh seberapa efektif sih Dok? Apa bener harus pakai itu kalau perjalanan jauh nih? Nah, memang benar kalau perjalanan jauh, terutama dengan pesawat, perubahan tekanan udara dalam jangka panjang itu akan merubah sistem pendengaran kita, mungkin jadi mampet, hidung kita juga jadi nggak enak. Jadi sistem telinga, hidung, tenggorok kita akan terganggu. Nah, salah satu cara mengatasinya tentu ya itu, kita harus mengandalkan saluran THT kita harus bebas infeksi dan bersih. Jadi kalau ada mampet, ada gangguan telinga, hidung, tenggorok, at least sebelum pergi harusnya periksa dulu. Karena tadi seperti dibilang, kalau perlu mungkin kasih obat tetes atau mungkin harus dikasih untuk antihistamin mengurangi reaksi alergi. Karena kalau sampai terjadi itu akan mengganggu dan sakit sekali, bisa jadi radang. Karena kita tahu kalau di pesawat itu selain tadi ya resiko bengkak di kaki, karena kelembaban udara di pesawat yang lebih rendah, kemudian tekanan udara itu akan sangat berpengaruh ke sistem pernapasan kita. Nah ini ada beberapa orang-orang yang mungkin gak kuat ya di pesawat atau mungkin di kapal gitu kan, mabok gitu Dok. Nah sebenarnya
kenapa sih dok orang ini bisa mabuk? Terjadi karena gangguan keseimbangan tubuh kita. Oke. Jadi tubuh kita tuh punya organ keseimbangan. Salah satunya dari telinga. Nah, ketika bergerak, berpindah, atau perubahan ketinggian, itu akan mempengaruhi sistem dari telinga kita, keseimbangan. Jadi yang harus dia dipersepsikan datar, lurus, kondisi stabil, buat kita pada orang yang memang beresiko gangguan mabuk tadi, itu persepsikan sebagai goyangan-goyangan yang membuat kita jadi mual. Oke. Gitu. Oleh karena itu memang beberapa orang sebelum bepergian dikasih obat-obatan tertentu untuk mengurangi risiko tersebut, biar nggak mabok atau biar lebih gampang tidur, istirahat. Kadang anxietas atau panik saat perjalanan itu juga meningkatkan risiko mabok. Oke. Nah, ini sebaiknya harus konsultasi dulu sih ke dokter untuk pemberian resep, karena bukan resep yang biasa kalau beberapa yang perlu sampai resep tertulis gitu. Ada nggak sih dok yang mungkin bukan resep tertulis lah, mungkin nggak separah itulah ya, mungkin maboknya kayak teman-teman di rumah mungkin kalau naik kapal mabok-mabok dikit gitu. Nah itu ada nggak sih dok obat-obatan yang boleh kita minum dengan bebas gitu? Ada obat-obat OTC, over the counter drug, untuk mengurangi mabuk perjalanan itu kan dijual juga, itu boleh. Oke, nah bisa sembuh nggak dok ini? Bisa terkontrol, tapi kalau bilang sembuh sama sekali tergantung orang. Semakin dia sering berjalan, maksudnya semakin sering traveling, tubuh akan mengalami adaptasi. Nah, kondisi ini lama-lama jadi nggak mabok. Mungkin kalau zaman kita kecil gitu ya, katakanlah pergi naik mobil sebentar aja udah muntah-muntah. Ketika makin dewasa, makin sering traveling sana sini, lama-lama jadi biasa. Nah, itu habituasi dari orang tersebut. Oke, walaupun udah dewasa bisa dilakukan dok ini? Bisa. Untuk adaptasi ini bisa dilakukan? Bisa. Oke. Ini menarik dok, kalau misalkan kita lagi di pesawat nih, kan banyak sekali anak kecil lah ya, bayi atau mungkin toddler ini menangis di pesawat. Nah ini kan kalau sebagai orang tua kan panik gitu ya, maksudnya nggak enak sama penumpang-penumpang lain, udah dilakuin apapun tetap aja nangis. Ada nggak sih dok mungkin hal-hal yang harus diperhatikan atau kayak obat-obatan untuk anak ini supaya nggak teriak-teriak gitu? Kalau untuk anak kecil atau toddler yang lagi trip panjang gitu ya, terutama di pesawat, apalagi pergerakan juga terbatas, memang lebih beresiko buat mereka buat tanda kutip tantrum gitu ya, dikit-dikit nangis, bosan dan segala macam. Nah ini menjadi challenge juga nih buat orang tua ya, artinya apa sih harus diketahui dari anak ini sukanya apa? Kadang mereka membawa mainan atau mungkin ya hiburan-hiburan kecil supaya anak itu mengalami distraksi, nggak fokus terhadap lingkungan pesawatnya, tapi memang fokus ke mainannya atau fokus interaksi dia dengan orang tuanya. Tapi kalau sampai berkali-kali nangis, apalagi melewati jam tidur, rewel, tidak kita anjurkan untuk langsung dikasih obat yang bikin ngantuk dan segala macam. Itu mengganggu fisiologi sebenarnya kalau untuk anak-anak. Kecuali memang ada rekomendasi tertentu dari dokter anak ya, oh nih bahwa kayaknya perlu nih, apalagi ada kondisi ini lagi sakit, lagi riwayat yang perlu obat. Di luar itu, menurut saya antara orang tua dengan sekitar dan kita juga sebagai penumpang harus bertenggang rasa, karena yang namanya anak kecil ada hal yang tidak bisa kita kontrol. Apalagi kalau kita memilih duduknya udah dekat-dekat di depan, yang biasanya ada cradle untuk bayi, berarti kita sudah siap sebetulnya kalau misalkan berisik dan lain-lain. Tapi menarik juga, saya pernah punya teman, jadi salah satu cara dia untuk meningkatkan toleransi orang sekitarnya, dia membawa souvenir-souvenir kecil buat orang sekitarnya gitu. Jadi temen dokter ada yang kayak gitu? Ada, jadi dia tulisin misalkan nama anaknya A gitu, my name is A, I'm sorry, I'm bla 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 gitu. Nah itu membuat orang sekitarnya malah jadi terenyuh dan membantu untuk taking care di si toddlernya itu. Nah dok, kalau kita bicara soal jet lag nih, kita kan kalau misalkan perjalanan jauh, apalagi yang jamnya jauh banget kayak di Amerika atau Eropa, itu kan kita mengalami jet lag. Nah sebenarnya apa sih dok kondisi jet lag ini? Kondisi jet lag adalah kondisi perubahan fisiologis metabolisme kita karena perubahan waktu. Biasanya akan mulai berasa kalau sudah lebih dari 4 jam. Jadi kalau 1-2 jam mungkin orang ya sudahlah, nggak terlalu beda. Ini kan pengaruh ke waktu tidur, pola makan, dan pola aktivitas kita sehari-hari. Apalagi kalau jet lagnya sampai 12 jam, contoh ke Amerika. Hal ini sebetulnya bisa kita minimalisir. Misalkan orang bertanya nih, dok kalau jet lag terus gimana gitu caranya ya.
biasa kita bisa geser waktu makan kita, waktu tidur kita secara bertahap. Jadi misalkan tiap hari geser 1-2 jam. Masalahnya kan tidak semua bisa seperti itu ya. Betul, kalau misalkan ke Amerika cuma 6 hari, Berarti udah jet lagnya di depan sama di belakang tuh. iya. Baru selesai jet lag, udah balik pulang. Biasanya kita ikuti jam yang tempat tujuan kita. Oke. Jadi misalkan jam makan, ya udah mengikuti. Kadang kalau durasinya lebih dari 4-6 jam, itu obat-obatan yang misalkan dikonsumsi 3 kali sehari, itu juga harus mulai digeser loh. Oh. Kalau beda 1-2 jam, katakanlah dikonsumsi obat 3 kali sehari, Iya. mungkin tidak jauh berbeda. Tapi ketika sudah lebih dari 6 jam, otomatis frekuensi minum obat itu akan bergeser cukup jauh. Nah, cara mengatasinya adalah kita geser bertahap, biasanya 2 jam per harinya, gitu, mendekati jam tujuan kita. Itu berarti dilakukannya di Indonesia atau pas di sana? Saat mulai perjalanan, jadi saat di pesawat. Oh, saat di pesawat, hari mulai di pesawat lah Yes, ya. jadi misalkan biasa dikonsumsi obatnya jam 8 Waktu malam. Indonesia. Ternyata dia bergeser ke arah barat, jadi kan kita lebih duluan gitu ya. Jadi mulai kita geser dari jam 8 kita geser dulu misalkan jam 6 sore sesuai waktu Indonesia, jam 6, jam 4 sehingga waktunya ngepasin tempat tujuan kita. Oke, ini aku baru tahu juga sih. Oke, sama juga jam makannya juga mulai digeser-geser lah ya biar lebih adaptasi ke negara tujuan Yes. gitu ya. Sebetulnya maskapai penerbangan tuh udah mulai mempersiapkan. Ya. Mereka serving makanan kan mengikuti jam tujuan biasanya. Oke. Nah, apa aja sih dok yang biasa orang rasakan ketika jet lag? Satu, capek. Bener kan ya? Ototnya pegel-pegel, rasanya badan nggak fit, nggak fresh. Yang kedua ya tentu kalau nggak fresh diikuti ngantuk. Yang kedua gampang sakit jadinya. Jadi tiba-tiba flu atau mungkin pencernaan juga jadi nggak enak. Itu menjadi salah satu tanda-tanda dari jet lag. Oke, ada nggak hal-hal yang kita bisa cegah untuk jet lag ini? Nah, salah satu cara mencegah adalah menggeser Iya. secara bertahap. Heeh. Kemudian yang kedua biasanya ada buffer. Tapi tidak semua orang punya buffer. Maksudnya apa? Jadi kalau setelah bepergian katakanlah tadi seperti contoh durasi 1 minggu, jangan besoknya langsung beraktivitas seperti biasa. Biasanya kita ada kosong 1 hari untuk istirahat dan mengatur kembali jam tidur kita. Oke, Sayangnya tidak semua orang punya privilege seperti itu. Kadang begitu nyampe harus kemana-kemana. langsung besoknya langsung kerja. Nah kalau itu agak susah ya. Bahaya nggak sih dok? Kayak misalkan kita kalau dari Jakarta terus ke Amerika, terus 3 hari kemudian ke Eropa, terus 3 hari kemudian ke Jepang, gitu bahaya nggak sih dok sebenarnya? Secara jangka pendek enggak. Oke. Mungkin selain sifat kecapean dan nggak nyaman tadi, tapi kalau jangka panjang itu bahaya juga untuk kondisi metabolik kita. Oke. Jadi resiko kardiovaskular meningkat, resiko penyakit jantung, resiko tadi diabetes, hipertensi, resiko obesitas itu juga naik. Kalau misalkan setiap orang nih beda-beda nggak sih dok jet lagnya? Misalkan kalau saya jet lag 2 hari, dokter bisa sehari, itu beda-beda nggak sih dok tiap orang? Beda. Jadi jet lag tiap orang tuh lain-lain, tergantung adaptasi dari masing-masing individu. Oke. Tapi secara prinsip semakin bertambah usia, jet lag itu makin lebih sering terjadi. Beda antara usia 30 tahun yang lagi traveling dibanding usia 60 tahun. Yang 60 tahun resiko jet lagnya lebih besar. Iya, Karena kemampuan adaptasi metabolisme tubuh itu kan berbeda-beda juga Iya, dari situ. Oke dok, ini kan tadi kita sempat singgung soal keracunan makanan. Kita kalau misalkan keliling-keliling negara orang apalagi, kebanyakan kita kan carinya makanan, cobain semua makanan. Nah, dan itu mungkin rentan sama food poisoning yang bikin diare dan segala macam. Ada nggak sih dok tips yang mungkin bisa mencegah food poisoning ini? Pertanyaan bagus nih, terkait food poisoning ini perlu pemahaman terkait higienitas makanan Ya. dari masing-masing travelernya. Tidak hanya makanan tapi juga minuman. Contoh, kalau kita tidak yakin kita mengkonsumsi makanan katakanlah di pinggir jalan yang kita nggak tahu nih higienitasnya seperti apa, lebih baik jangan. Mentah. Yes, mentah atau mungkin food handlingnya nggak bagus, orang yang menyajikan pakai bare hand, nggak pakai sarung tangan, kita nggak tahu nggak pernah cuci atau apa. Daripada cari-cari risiko, mendingan jangan. Termasuk minuman. Orang sering lupa, katakanlah minumannya bersih, tapi kalau minuman dingin, esnya kita belum tahu. Oh. Tidak semua es itu sebetulnya adalah food grade. Oke. Kadang mereka cari yang murah,
pakai es yang memang untuk mendinginkan makanan tapi bukan untuk minuman sebetulnya. Jadi mereka gunakan itu sebagai pendingin di minuman, dicampurlah, mungkin airnya matang, kemudian esnya itu nggak matang, Kena muncullah juga. bakteri-bakteri. Nah itu kadang orang sering lupa. Tapi sebenarnya kan yang tadi dokter bilang hari apes nggak ada tanggalnya. Betul. Nah itu kan ada beberapa juga yang aku baca juga di FYP dari restoran yang udah ini pun bisa kena food poisoning. Itu artinya kita harus siap obat yang untuk food poisoning. Itu oke nggak dok untuk disediakan? Oke, karena persiapan obat-obat untuk keracunan makanan itu menjadi persiapan standar sebetulnya. Contoh kayak karbon aktif yang membantu penyerapan racun, atau obat-obat untuk mengurangi gejala saluran cerna, diare, perut kembung, itu bisa kita bawa. Sembelit. Ya, itu juga bisa. Oke. Tapi perlu diingat bahwa kalau tidak membaik sama sekali atau gejala keracunannya hebat, contoh muntah-muntah sampai sama sekali nggak bisa makan makanan, ya mau nggak mau harus ke layanan kesehatan. Oke. Nggak bisa tuh kita tunda-tunda cuma minum obat aja, karena mungkin perlu infus atau perlu obat-obatan injeksi yang kita nggak bisa bawa dong kalau seperti itu. Oke. Ya kita nggak pernah tahu apakah itu sekedar keracunan makanan atau memang kita nggak cocok dengan bahan makanan. Apalagi kalau kita lagi wisata kuliner, mungkin ada beberapa jenis-jenis bahan makanan yang kita nggak pernah makan tuh. Iya. Jadi tubuh kita nggak siap, tahu tuh diare. Kaget. Nah itu bisa juga. Oke, bisa juga Gitu. kayak gitu. Oke, nah mungkin aku mau tanya terakhir nih dok ya, untuk perjalanan simple, kira-kira obat-obat apa aja yang harus dibawa? Ini kan kalau tadi kan secara garis besar, kalau mungkin sekarang lebih spesifik biar teman-teman di rumah juga bisa siapin. Misalkan pilek, Ya obat pilek, kemudian batuk, Batuk. demam, mah, diare, obat gatal, obat nyeri, obat gatal, obat gatal, obat gatal, alergi, kemudian udah kemungkinan itu aja sih. paracetamol. Iya, contohnya paling gampang kan itu. Oke, dan buat pusingnya dok ya. Dan itu yang standar lah ya. Ya, buat standar dibawa. minimal kita bawa daripada sampai di tempat terus kita cari-cari lagi. Kalau butuh ya akan lebih baik kita persiapkan dalam satu kit khusus kit lah, khusus, biar oke. gampang carinya. Oke dok, mungkin terakhir nih dok ya, apa sih pesan yang pengen dokter sampaikan kepada teman-teman di rumah yang nonton tentang berpergian? Oke, buat teman-teman yang mau persiapan travel, selain siapin itinerary, mungkin OOTD, jangan lupa untuk persiapan kesehatan. Yang paling gampang adalah kalau sudah punya obat rutin, itu wajib dibawa. Kemudian ditambahkan obat-obatan untuk mengurangi gejala, seperti tadi obat batuk, pilek, diare, mah, itu juga jangan lupa. Selebihnya, sebelum bepergian 2 minggu, harus evaluasi dulu nih, perlu vaksin apa atau yang bisa kita lengkapi supaya kita benar-benar bisa terproteksi dari bahaya infeksi yang kita nggak pernah tahu. Oke. Dan selalu siapkan alat-alat higienitas, cuci tangan, kemudian tadi ya hand rub, masker, tisu yang sebaiknya tetap ada di tas kita. Oke, thank you dokter sudah hadir dan sudah memberikan informasi tentang travel health. Semoga dengan podcast kita ini teman-teman yang sedang mempersiapkan travel bersama keluarga, bersama teman, bersama sahabat bisa mempersiapkan lebih lagi dan punya liburan yang menyenangkan ya dok ya. Wajib dong.